Salsabila Zafinaura dari angkatan 2016. Jadi pertama dulu pilihan aku adalah Sweden. Habis itu yang kedua Greece. Terus yang ketiga Romania apa ya aku lupa. Nah, tapi aku dapetnya ke Greece, alhamdulillah. Kemarin aku biayanya sendiri, tapi kalian bisa banget ajuin proposal ke FK. Jadi nanti kalian bakal disubsidi sama FK. Lumayan banget loh, dapetnya 5 juta. Tapi ada syaratnya, uang ini baru akan turun kalau kalian udah ujian transfer kredit. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ujian, baru uangnya nanti turun. Change banyak banget sih kalau dari segi medical school-nya ya, dari sisi experience selama aku exchange-nya. Jadi aku tiap hari itu ke hospitalnya dari jam 9 sampai pulangnya tuh kira-kira jam 2 atau 3 normalnya. Tapi kalau misalkan lagi banyak pasien bisa juga pulangnya jam 5. Nah, aku kan dapetnya departemen gastroenterologi nih. Nah, biasanya pagi tuh kita suka datang duluan jam 7:30 karena kita pengen ikutan ngambil blood sample bareng sama residennya. Nah, kita tuh dikasih kesempatan juga buat ngambil blood sampelnya. Itu aku senang banget sih, kayak aku sebelumnya di sini belum pernah ngambil blood sample kan, baru pas OSCE doang dan itu ke Manekin. Terus waktu di sana dikasih kesempatan ngambil blood sample ke manusia beneran, awalnya deg-degan tapi ya senang banget pengalaman. Terus abis itu kita ikut meetingnya. Nah, meetingnya itu kita bahas pasien yang ada di Bangsal, kayak sebelum visitnya kita bahas. Cuma emang jadi kita dikasih hoist gitu. Mungkin aku share screen gak apa nggak? Aku ada fotonya gitu. Boleh, Kak. Boleh. Bentar ya. Iya, Kak. Sorry. Oh ini. Kelihatan nggak sih? Sebentar. Kelihatan nggak? Loading. Kayaknya belum. Nah, udah. Oke. Oke. Nah, jadi tiap hari tuh kita dikasih kertas kayak gini kan. Nah, terus emang ini bahasanya hurufnya tuh alfa, beta, gamma, delta kan. Jadi untungnya supervisor sama residennya itu bisa bahasa Inggris. Jadi mereka suka membahasnya dalam bahasa Inggris dulu. Kayak biasanya kita translatein dulu habis kita meeting ini, baru kita ikut visitnya. Nah, ikut visitnya tuh nanti kita bakal dengerin supervisornya atau residennya kayak memfollow up keadaan pasiennya hari ini gimana gitu. Terus habis visitnya biasanya kita ikut ke ruang endoskopi. Kalau nggak ruang endoskopi, ERCP. Nah, di ruang endoskopi itu nanti kita nih ya. Di ruang endoskopi itu nanti kita kayak gini ngelihat prosedurnya gitu loh. Kayak jadi seru banget sih. Sebelumnya aku belum pernah kan ngeliat endoskopi secara langsung. Jadi kayak aku berasa kayak jadi orang super tiny gitu, terus masuk ke saluran pencernaan gitu deh pokoknya. Nah, terus kayak gini lah prosedur yang dilakuin. Nah, tiap hari itu aku ngelakuinnya kayak gitu. Nah, ini aku stop sharing screen-nya gimana ya? Oke, dah. Kalau misalkan sukanya juga teman-temannya emang dari UGM itu aku sendiri berangkatnya, tapi pas di sana aku seneng banget dapat teman 4 dari Brazil dan 1 dari Egypt. Nah, aku satu ruangan aku satu roommate sama salah satu teman aku dari Brazil. Nah, dia tuh baik banget, jadi kita tuh satu department dan dia tuh tahun ke-6 medical school, jadi kayak tahun akhirnya koas di sini. Jadi dia tuh suka bantu ngejelasin atau ngasih tahu skills yang aku mungkin belum pelajarin karena kan aku belum waktu itu kan aku belum mulai koas kan. Gitu. Terus untuk jalan-jalan mereka tuh orangnya sangat amat emang udah terbiasa jadi solo traveler gitu. Jadi emang tiap minggu mereka udah ngerencanain ayo rent mobil terus kita jalan ke luar kota gitu, kayak kadang ke Thessaloniki, ke kota mana gitu. Aku jadi seneng banget kayak mereka tuh dengan excited ikut jalan-jalan, terus kayak
di minggu akhir mereka ke Santorini, terus tapi sayangnya aku nggak bisa ikutan karena aku udah harus pulang duluan karena aku harus ikut PKOAS gitu. Tapi aku seneng banget juga sih kayak kita sempat juga ke ngeliat arsitekturnya gitu, terus aku juga mendapatkan kayak pencerahan, aku jadi tahu tentang history tentang dewa-dewanya, terus tahu dulu kalau Greece itu bekas jajahan Turki gitu. Terus ini karena nggak duka juga sih sebenarnya, tapi pas di sana karena aku pakai hijab itu tuh aku agak diliatin gitu. Jadi kayak pas aku jalan gitu emang bukannya GR tapi emang kayak orang tuh kayak ada yang asing gitu dengan aku pakai hijab gitu. Bahkan teman aku kan ada satu juga yang dari Egypt kan, bahkan dia ada ketemu orang kayak terus orangnya tuh bilang kayak copot kerudung kamu sekarang gitu. Terus aku kayak ya bingung banget kan. Terus pas aku cari tahu kenapa sih kok orang-orangnya tuh kayak gitu, ternyata dulu tuh Greece itu tuh kan dijajah Turki. Terus satu tuh karena sekarang tuh Greece itu agama Kristennya tuh kuat banget gitu kan. Sedangkan ya kan mayoritas kan sekarang Muslim kan. Nah terus yang kedua ada isu kalau misalkan penduduk yang refugees gitu, yang dari Turki, yang ada di yang ada di Greece, akan ditempatin di kota-kota pinggiran. Nah, tempat aku exchange ini merupakan salah satu kota pinggirannya. Jadi kayak makanya mereka tuh kirain aku tuh orang Turki gitu loh. Jadi tiap kali ada yang pakai hijab, itu tuh langsung kayak disinisin gitu. Ya orang Turki nih kayak gitu. Jadi langsung nggak suka gitu mereka gitu. Gitu sih. Terus kalau misalkan bukannya apa lagi ya? Sebenarnya makanannya sih enak-enak ya. Cuma kayak mereka kan famous for its olive oil, terus kayak Greek yogurt. Kalau Greek yogurt aku suka. Cuma emang kayak mereka tuh makanannya sehat banget. Jadi jujur pas pulang dari sana aku turun berat badan karena emang kalau yang halal itu emang agak susah ya. Nggak susah sih, maksudnya kayak emang less gitu loh optionnya, tapi emang jadi jatuhnya lebih healthy, jadi kayak banyak sayurannya, terus kayak aku lebih bisanya makannya ke seafood atau yang ayam gitu, yang aman kan. Terus kayak, nah sayangnya aku nggak terlalu suka olive, jadi ya agak gimana gitu, tapi sisanya sih ada makanan khas mereka yang kayak chicken souvlaki itu bentuknya kayak kebab, itu enak banget juga, jadi kayak aku pergi ke sananya itu waktu liburan habis Osjekomprek. Jadi nunggu pengumuman Osjekomprek gitu. Jadi emang aku jadinya belum beli tiket pulang karena emang aku udah ceritain ke semua orang yang terlibat sih. Aku udah cerita ke Iona, aku cerita ke Leo dan Nio, negara tujuan aku juga, kalau misalkan ada kemungkinan aku nggak ikut exchange sampai selesai. Mungkin aku akan pulang duluan kalau misalkan aku lulus gelombang 1 gitu. Iya. Enggak, sayangnya aku nggak sampai selesai sih. Tapi baiknya supervisor aku tuh tetap ngasih letter of recommendation gitu, jadi dari hospitalnya. Jadi walaupun emang aku belum mencukupi untuk dapat sertifikat, tapi aku tetap dapat letter of recommendation-nya. Nah, ini balik lagi ke ini sih, referensi kalian, emang tujuan exchange-nya itu buat experience atau untuk nilai ke transfer kreditnya juga gitu. Kalau misalkan emang buat transfer kreditnya, aku sih saranin kalian berangkatnya summer sebelumnya pas habis C6 atau kalau bisa setelah C3 gitu. Tapi biasanya kalau kontrak CIM 1 bisanya dari habis C6 pas summer gitu. Nah, jadi kalau kemarin itu aku alhamdulillah udah transfer kredit, tapi aku kayak cari sendiri gitu programnya. Gitu. Makanya kemarin ini yang dari CIMSA aku emang niatnya buat experience-nya sama emang buat teman-temannya dan segala macam. Terus ya sekalian liburan abis Osjekomprek, jadi ya udah gitu. Jadi yang bareng sama aku satu department itu cuma satu orang, yang satu roommate sama aku. Nah, sisanya mereka beda department, 2 di Ops Gym, satunya lagi di Neuro.
neurosurgery. Oh gitu. Oke. Jadi, tapi biasanya kalau misalkan kita pulangnya deketan, kayak jam 3 gitu bareng-bareng, kita tetap nungguin satu sama yang lainnya buat pulang bareng. Key-nya adalah research. Kalian tuh cari tahu dulu emang kalian itu tujuannya pertama emang mau dapet pengalamannya atau emang mau liburannya. Iya. Nah, terus setelah kalian tentuin mau pengalaman atau liburan, baru deh kalian tuh cari info tentang top 3 negara yang kalian inginkan gitu. Nah, kalian carilah tentang medical school-nya, university-nya, terus kayak ranking di dunia atau ranking di Eropa itu berapa, terus kayak apa aja outcome yang mereka udah harapkan. Terus kalau bisa juga kayak testimoni dari orang yang udah pernah berangkat ke sana kayak gimana gitu. Jadi kalian udah ada gambaran kalau negaranya tuh kayak gimana gitu. Terutama juga untuk yang Muslim pakai kerudung juga kalian bisa lihat kayak nanti makannya gimana, kesehariannya gimana, sholatnya gimana gitu. Terus tambahin juga hal-hal kayak statistical datanya itu menurut aku waktu interview bakal membantu juga sih gitu. Kemarin tuh kebetulan aku dapet interviewnya sama dokter Itop. Nah, jujur itu deg-degan sih, tapi kayak aku yakin kalian pinter cuap-cuap kalau misalkan kalian udah cari sebelumnya, gitu kan. Kayak cari misalkan life expectancy-nya. Pas aku cari tuh Greece itu dia 81, hitungannya tuh termasuk tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang sekarang tuh masih 69. Terus biar kalian tuh bisa tahu kayak gimana sih cara mereka survive, manage semua itu ketika krisis, kan mereka sempat krisis juga kan gitu. Terus kayak apa yang kalian bisa ambil dari negara itu, ini tuh maksudnya tips and trick ketika kalian interview ya. Kalau misalkan yang tadi milih negara, itu tadi kuncinya itu research tadi gitu. Terus jangan lupa juga cari tentang culture-nya mereka gitu. Kayak tadi aku bilang kan kayak makanannya, kesehariannya, cuacanya itu juga penting. Kayak kira-kira kalian kapan mau berangkatnya kayak gitu. Kebiasaan mereka gitu. Kebetulan aku kan berangkatnya setelah selesai osteokomprek, jadi udah selesai semuanya. Jadi iya udah selesai semuanya. Saran aku sih gini, kalian kalau misalkan mau exchange-nya ketika blok elektif, ketika D3, aku saranin skripsi kalian itu udah selesai dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalian udah nggak ada PR lagi kayak yang menggantung atau segala macamnya. Nah, terus pastikan juga kalau exchange yang di D3 ini kalian itu pengaturan waktunya tuh harus sesuai juga kayak kapan osteokomprenya, apakah kalian mau berangkat sebelum osteokompre, karena kemarin teman aku ada yang berangkatnya sebelum osteokompre. Nah, dan ini exchange ini mau di gitu. Jadi nilainya mau dipindahin ke kredit. Kalian harus bisa estimasiin waktu transfer kreditnya. Akhirnya tuh dia transfer kredit hamin beberapa osteokompre gitu. Emang agak mepet sih, tapi kalian udah harus bisa manage semua itu. Tapi aku sih ya prefer kalau misalkan kalian bisa exchange-nya setelah C3, aku saranin kalian yang nilai buat transfer kreditnya itu setelah C3. Ini untuk yang wajib ya, untuk yang inter. Nah, tapi emang yang exchange setelah C3 ini bisanya tuh dari IRO atau cari sendiri. Karena biasanya kontrak CIMSA tuh dari summer mulainya bisanya. Nah, pilihan kedua, itu bisa juga exchange-nya pas summer. Pokoknya aku lebih saranin setelah C3 atau setelah C6. Amannya ya. Yeah. Jadi kalian tuh udah punya nilai transfer kredit setelah C3 atau setelah C6 gitu. Jadi kalaupun kalian skripsinya belum selesai, kalian bisa maksimalin tuh dari D1 sampai D3 gitu. Jadi ya antara dua itu kalian bisa atur lah waktunya gimana bagusnya, karena biasanya waktu-waktu kalau kalian agak keberatan ngatur jadwal skripsi, biasanya tuh banyak yang ngambil waktu ketika liburan-liburan juga kan, ngambil datanya gitu.
Iya. gitu. Jadi kayak pinter-pinter ya kalian sih, tapi aku saranin kalau misalkan kalian bisa selesaiin skripsi dengan secepatnya ya secepat-cepatnya. Kalau misalkan bisa transfer kredit secepatnya juga secepat-cepatnya gitu. Jadi ketika kalian udah blok D3, kalian udah lebih tenang, bener-bener siapin fokus buat OSCE Kompre. Oh. Di sana aku itu nginepnya di hotel. Mm. Jadi kayak mungkin kayak di sini tuh kayak UC-nya MM gitu. Mm. Nah, jadi emang di hotel ini aku bareng sama 5 orang outgoing dari negara lainnya. Terus aku satu kamar sama yang satu departemen sama aku gitu. Terus tiap pagi kita biasanya sarapan bareng di hotel itu. Terus berangkat barengnya, transportasinya naik bus ke hospitalnya. Yang pertama menurut aku, ini aku bahas dari bukan dokumennya dulu ya. Oke. Kalau misalkan dari pribadi, itu yang pertama fisik dan mental, itu penting banget kan. Fisik kalian harus sesuaiin sama cuaca ketika kalian berangkat. Maksudnya cuaca negara tujuan ketika kalian berangkat gitu. Kalian harus sesuaiin nanti gimana kalian makannya, gimana vitamin, obat-obatan, terus pakaiannya gimana, gitu. Terus apakah nanti bakal nyuci pakaiannya atau bakal di laundry segala macam. Itu ini kalau yang secara fisik pokoknya utamain kesehatan kalian, gimana kalian ngatur makanan dan segala macamnya. Nah kalau misalkan untuk mental, ini tiap orang beda-beda ya, mungkin ada yang emang udah terbiasa hidup merantau sendiri gitu. Tapi kalau ke luar negeri menurut aku emang suatu hal yang beda, apalagi kalau misalkan kalian nanti dari UGM cuma sendiri gitu. Awalnya kemarin aku juga agak takut sih, maksudnya kayak agak, wah aku bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata pas di sana teman-temannya tuh suportif banget, terus CP-nya juga baik banget, kayak mereka tuh, aku sering nanya-nanya, oh ya ini penting banget kalian ketika dapat CP Leo sama CP sama Leo-nya, kalian tuh tanya tuh info sebanyak-banyak kayak di sana ada setrika enggak, di sana orang-orangnya kesehariannya kayak gimana, tidur jam berapa segala macam, kalian tanyalah dengan detail gitu. Ini untuk mempersiapkan mental kalian juga gitu sama di sana, karena kan kalian emang bakal jauh banget kan dari orang-orang terdekat gitu. Terus abis itu uang. Nah emang uang ini kalau misalkan dari Cimsa emang enaknya bayar dari exchange-nya ini itu include sama tempat tinggalnya juga kan gitu. Jadi aku di sana cuma butuh uang untuk keseharian aku kayak beli makan. Nah itu pun juga kemarin aku dapat pocket money. Nah pocket money ini dalam bentuk free lunch. Jadi sehari itu aku cuma ngeluarin uang buat tiket bus, tapi kita tuh bisa pakai kan ada juga IC yang IC card itu, yang kartu aku lupa namanya apa. Nah itu bisa dapat promo tuh buat kesehariannya di sana dan itu berguna banget. Nah terus jadi pagi aku bayar buat sarapan, dan menurut aku sarapannya itu biasanya agak lebih murah kalau di hotel, karena kayak 3 euro itu bisa buffet banyak makanan, sedangkan kalau ke coffee shop 3 euro baru dapat kayak snack barnya satu gitu. Nah terus lunchnya dapat dari rumah sakit gratis kan, jadi aku nggak perlu ngeluarin uang kecuali kalau aku lagi emang pengen makan di luar. Nah terus ya udah tinggal bayar ngeluarin uang lagi buat dinner deh, dan itu juga paling kayak biasanya makan bareng-bareng teman yang lain kan, jadi kayak sharing juga, jadi kayak sesama perantau nih, jadi kita kayak ya udah kita beli makanannya berapa terus kita sharing gitu, jadi kayak hemat banget sih menurut aku gitu. Itu untuk uang. Terus abis itu pengetahuan menurut aku juga penting banget. Jadi kalian kan udah tahu nih kalian akan dapat departemen apa. Nah nanti kalian review lagi tuh materi-materinya. Kayak kemarin aku dapetnya gastro, kayak ya udah review lagi penyakit-penyakitnya, apakah Crohn's disease lah segala macam. Di review lagi sesuai departemen kalian. Terus kalian cari-cari juga topik yang kalian bisa obrolin ke dokter
atau teman-teman yang di sana topik tentang negaranya, misalkan kayak kalian tahu nih kayak Greece itu dia history tentang dewa-dewanya tuh kuat banget. Ya udah kalian cari tahu terus kayak biar bisa ngobrol, ini tuh gini ya gitu. Terus kayak cerita bahas juga tentang kayak places to visitnya, kayak misalkan Greece itu kayak bagus banget kan, Santorini-nya lah, pantai-pantainya parah bagus banget gitu kan. Terus kayak makanan khasnya gitu. Jadi pas di sana kalian nggak krik-krik diem doang gitu loh, ketika lagi nunggu pasien kalian bisa ada topik untuk yang dibicarakan gitu. Nah terus yang ketiga, perkuat ilmu kalian tentang Indonesia. Nah kenapa ini penting? Karena biasanya tuh mereka suka nanyain gitu loh, kayak nanya balik gitu. Nanya balik gitu kan, kayak kalau di Indonesia kayak gimana, terus kayak sekarang sistem kesehatannya kayak gimana, terus kayak pendapatan, bahkan kayak hal kayak pendapatan rata-rata orang di Indonesia berapa gitu. Jadi kalau bisa ya jangan bodoh-bodoh banget deh gitu, kayak kalian cari tahu, perkuat, kalau bisa bahkan kalian juga bisa ikut membanggakan gitu loh, mempromosikan negara kalian gitu. Iya, berkas ya. Nah, jadi kalau misalkan berkas, kan awalnya tuh seleksinya setelah kita ngisi form ini, nanti bakal ada tes tulis kan. Tes tulis ini biasanya, dulu sih aku tes tulis ini yang kerja sama ILP, sekarang kayaknya masih juga. Nah, ini bisa jadi language certificate-nya kalian. Nah, tes tulis, abis itu siapin juga buat tes interview yang tadi aku bilang, yang harus research sebelumnya dulu. Nah, habis itu baru deh keluar pengumuman kan, kalian dapatnya ke negara yang mana gitu. Nah, habis itu kalian habis kalian tahu dapat negara ke mana, kalian itu tanda tangan kontrak tuh biasanya, terus bayar kontraknya. Setelah itu baru kalian isi application formnya. Ada juga card of documents-nya. Nah, ini biasanya emang agak ribet di semua exchange apapun itu, dari Iro, dari apapun itu. Ya, hal basic yang dibutuhin ya rata-rata sama sih. Cuma untuk card of documents ini, kalian harus lihat lagi ke exchange condition setiap negara yang kalian tuju gitu. Kalau misalkan basicnya tuh ya biasanya motivation letter, terus habis itu CV, terus habis itu ya foto paspor, terus immunization card, terus habis itu biasanya butuh juga language certificate kan tadi udah yang dari tes tulis itu, terus butuh juga yang ini copy terms and condition, itu yang kontraknya gitu, kontraknya yang kalian tanda tanganin sebelumnya. Sama butuh juga proof of enrollment yang menyatakan kalian mahasiswa UGM gitu. Terus sama ini juga transkrip nilai student record, itu tuh untuk melihat kayak subjek yang kalian udah pas itu apa aja. Ini kayaknya mereka gunain untuk membantu untuk klasifikasiin kalian tuh cocok ke topik yang mana sih, kayak kalian boleh dimasukin ke departemen mana gitu, karena kalian udah ngelewatin subjek apa aja gitu. Nah, habis card of documents ini, terus semuanya dikirim, terus nanti kalian nunggu lagi card of acceptance. Habis itu diisi lagi, disubmit lagi. Udah deh, yang akhir tuh nanti kalian bakal dapet invitation letter sama card of confirmation. Habis itu udah just berangkat. Aku jangan lupa siapin visa juga. Biasanya visa itu juga dibutuhin buat kadang ada yang negara membutuhkan dokumennya tuh termasuk visa juga. Kesulitan kalau aku pribadi, mungkin kalau sebelum karena hektik osteokompre ya, tapi karena exchange aku ini nggak aku jadikan transfer kredit, jadi agak lebih nggak terlalu big deal gitu loh, karena kalau misalkan kalian harus siapin ini untuk transfer kredit, kalian itu biasanya harus siapin dokumen yang kalian masukin ke prodi sebelumnya. Dokumennya sebenarnya mirip-mirip juga kayak yang tadi aku sebutin.
Nah, ditambah kalian bisa mengajukan proposal yang tadi supaya kalian bisa dapat subsidi. Nah, selain itu kalian itu ada kayak orientasi ke Sarjito. Jadi misalkan nih aku dapatnya gastro, berarti kan IPD gitu ya. Nah, nanti aku dapat kayak 1 atau 3 hari gitu di Sarjito pengenalan, kayak aku bakal dikenalin kayak oh kalau di Sarjito tuh IPD gastronya tuh kayak gini loh gitu, kayak alat-alatnya gini, terus kayak biasanya tuh dikasih skill-skills juga, kayak waktu itu aku bedah kan. Waktu itu aku ikut ke ruang Oka juga, bahkan di situ aku dikasih kesempatan ngejahit, kayak aku seneng banget sih, itu kayak kaget pertama kali aku ngejahit, bolehin ngejahit pasien beneran gitu, itu di ruang Okanya Sarjito. Tuh. Sesudahnya ya sama sih, berkas juga, berkas post exchange-nya. Kalau misalkan transfer kredit, kan berarti kalian tuh harus siapin buat ujian transfer kredit kan. Nah, buat ujian transfer kredit ini sebenarnya dokumennya nggak susah. Kalian cuma butuh kayak, jadi biasanya dari FK ada logbook, dari CIMSA biasanya juga ada logbook. Nah, kalian tuh biasanya cuma perlu ngumpulin si logbook ini, sama kalian harus buat presentasi. Nah, presentasi ini tuh sebenarnya isinya mirip-mirip sama kayak logbook juga. Tapi bedanya kalian di situ kayak membahas satu kasus gitu lah. Ada satu kasus yang kalian harus bahas gitu. Nah, tapi biasanya yang agak ribet dari transfer kredit itu karena kalian harus menentukan tanggal ujian transfer kreditnya. Karena kan kalian ujiannya sama 2 penguji ya. Satunya blok koordinator, bisa Dokter Denny, Prof. Maya, atau Dokter Hera. Bisa juga satunya lagi adalah expertnya. Expertnya itu misalkan aku dari gastro nih, berarti nanti expertnya dari SPPD gitu. Nah, biasanya tuh susah menentukan jadwalnya karena biasanya expertnya ini super sibuk gitu. Karena kan biasanya exchange topiknya tuh yang kayak surgery, terus neurologi, kardiologi gitu-gitu kan, yang emang sibuk banget. Nah, biasanya susahnya tuh nentuin jadwal buat ujian transfer kreditnya. Menurut aku worth it banget sih. Satu, emang kalian tuh akan dapat pengalaman yang belum tentu kalian akan dapetin gitu loh. Gimana ya? Misalkan kan nanti kalian akan koas ya. Sebenarnya kan exchange Skopi ini sama kayak kalian koas sebenarnya. Karena kalian belum bisa hands on juga kan, gitu. Tapi kalian tuh bakal bisa ngeliat dari different side-nya gitu loh, kayak dari fasilitasnya, terus kayak dari cara mereka kesehariannya tuh gimana ngatur waktunya, terus kayak yang aku kemarin juga bisa ambil tuh yang aku tahu sedikit tentang Sarjito tuh kayak kalau ke Sarjito tuh biasanya kelihatan banget tuh yang mana yang dekoas, yang mana yang residen, yang mana yang konsulen tuh biasanya yang kayak nunduk-nunduk banget gitu kan. Nah, tapi kalau pengalaman aku exchange ini benar-benar mereka tuh nggak terlalu ngebedain gitu loh, bahkan kayak bisa jadi temen semuanya, kayak setara gitu loh. Hal-hal yang semacam kayak administrasi, health system itu menurut, dan komunikasi juga sih menurut aku itu suatu hal yang baru banget yang mungkin kalian bisa aplikasikan ke Indonesia gitu, kayak mungkin kalian bisa membawa suatu perubahan gitu dengan rumah sakit di Indonesia gitu. Terus kayak yang tadi misalkan ketika kalian misalkan dapetnya surgery nih gitu, nah belum tentu pas koas kalian itu bakal kesempatan sering masuk ke OKA gitu. Kayak exchange ini kalian mendapatkan suatu apa ya, kayak suatu suatu kesempatan yang kalian tuh benar-benar kalian tuh sebagai apa ya, pemeran utamanya gitu loh. Ini juga ya kasus beraneka ragam kan, kayak belum tentu ada di Indonesia juga gitu. Misalkan fasilitasnya kayak caranya beda juga mungkin di Indonesia gitu. Terus nah kayak kadang bahkan ada kata-kating juga ada yang cerita ada beberapa negara yang membolehkan adanya night shift. Jadi kayak kalian bisa merasakan night shiftnya di luar tuh kayak gimana gitu. Bahkan ada juga yang membolehkan kalian hands on gitu. Kayak aku dikasih kesempatan untuk ambil blood sampel gitu kan, kayak ini bisa jadi latihan juga aku sebelum koas gitu.
biasanya tuh milih topik itu ketika kalian ngisi application formnya. Jadi kalian udah tahu ke negara mana kan. Nah, saran aku kalian cari tuh hospital di masing-masing kotanya. Mereka tuh provide nggak department yang kalian inginkan gitu. Misalkan di kota A adanya departemennya ini, di kota B departemennya ini. Jadi jangan asal tulis nanti ternyata tiba-tiba di situ nggak ada departemennya atau enggak, bahkan kayak mungkin ada tapi nggak ada mereka tuh nggak buka kesempatan untuk para outgoings gitu loh. Mereka nggak nerima mahasiswa dari luar gitu untuk ke sana gitu. Kalian bisa cari juga ini kasus-kasus yang emang tinggi gitu loh, kayak misalkan kota apa famous for its apa specialty-nya gitu ya. Cari juga ini info-info dari outgoing dari lokal lain yang udah pernah berangkat ke negara itu, sama cutting juga.